Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Cintani Pramdia ingin mempresentasikan hasil PPT dari saya, yaitu yang bermaterikan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah upaya makhluk hidup, khususnya manusia, untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya dan mempertahankan kelestarian jenisnya. Organ reproduksi merupakan penyusun sistem reproduksi. Organ reproduksi manusia dibedakan menjadi organ reproduksi pada pria dan wanita. Organ reproduksi pria menghasilkan sperma dan organ reproduksi wanita menghasilkan ovum atau sel telur. Sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ berbentuk bulat yang terletak di dalam skrotum. Testis menghasilkan sperma dan hormon seksual laki-laki yang disebut testosteron. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran kecil yang terletak di belakang setiap testis. Fungsi epididymis adalah untuk menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang ketiga ada saluran ejakulasi, yaitu saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Saluran ini membawa sperma dari epididymis ke dalam uretra pada saat ejakulasi. Yang keempat, vesikula seminalis, yaitu kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih. Fungsinya adalah untuk memproduksi cairan semen yang mengandung gula dan nutrisi untuk mendukung kelangsungan hidup sperma. Sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada saluran tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Ini adalah tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Tempat pembuahan itu terjadi. Yang ketiga ada uterus atau rahim, yaitu organ berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dari berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keempat ada serviks, yaitu bagian leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang kelima ada vagina, yaitu saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan vulva atau bagian luar tubuh wanita. Struktur sperma pada manusia. Yang pertama ada kepala atau bagian depan sperma yang berisi inti sel yang mengandung materi genetik laki-laki. Yang kedua ada leher, bagian tengah sperma yang menghubungkan kepala dan ekor. Dan yang ketiga ada ekor, bagian belakang sperma yang berfungsi sebagai struktur penggerak. Proses oogenesis. Tahap folikelogenesis. Pada tahap ini folikel atau kantung telur berkembang dan tumbuh di dalam ovarium. Setiap folikel mengandung sebuah sel telur yang tidak matang atau oosit primer dan sel-sel pendukung sel telur dan membentuk zona pleusida. Yang kedua ada tahap ovulasi. Ketika hormon luteinizing hormone atau LH meningkat, sel telur dan zona pelusida di dalam folikel melemah sehingga terjadi pecahnya folikel dan melepaskan sel telur yang siap untuk dibuahi. Yang ketiga ada tahap fertilisasi, yaitu sel telur yang dilepaskan dari ovarium akan masuk ke dalam tuba Fallopi. Tahap non-fertilisasi, yaitu jika sel telur tidak bertemu dengan sperma selama ovulasi. Siklus menstruasi. Fase menstruasi adalah tahap ini dimulai dengan pengeluaran darah dari rahim karena pelepasan lapisan dalam rahim atau endometrium yang tidak dibutuhkan. Fase ini berlangsung selama 3-7 hari. Kedua, fase proliferasi atau setelah menstruasi berakhir, rahim mulai membangun kembali lapisan endometrium. Hal ini terjadi pada reaksi terhadap estrogen yang dihasilkan oleh ovarium, dan rahim menjadi lebih tebal dan lebih lembut. Fase ini biasanya berlangsung selama 7-10 hari. Lalu ada fase ovulasi. Pada tahap ini, ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang dan siap untuk dibuahi. Lalu ada fase sekresi,
yaitu jika sel telur dibuahi, maka tahap ini akan membantu dalam menumbuhkan dan mempertahankan embrio. Fase ini terjadi setelah ovulasi dan bertahan selama 10-14 hari. Gangguan fungsi sistem reproduksi. Gangguan menstruasi pada wanita. Gangguan menstruasi bisa berupa menstruasi yang tidak teratur, terlalu sedikit atau terlalu banyak darah haid, atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Gangguan menstruasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan hormonal, gangguan organ reproduksi, atau masalah kesehatan lainnya. Gangguan fungsi sistem reproduksi yang pertama ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk hamil setelah berusaha selama 1 tahun atau lebih tanpa menggunakan metode kontrasepsi. Baik pria maupun wanita dapat mengalami infertilitas. Pada pria, hal ini disebabkan oleh jumlah sperma yang rendah. Pada wanita, infertilitas bisa disebabkan oleh masalah ovulasi, kerusakan pada saluran tuba, atau masalah pada rahim atau indung telur. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan pria untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras untuk melakukan hubungan seksual yang memuaskan. Lalu ada gangguan ejakulasi, yaitu melibatkan masalah dengan ejakulasi pria seperti ejakulasi dini, ejakulasi yang tertunda, atau anejakulasi. Lalu ada peningkatan mutu SDM melalui pemberian ASI dan program keluarga berencana. Pemberian ASI itu eksklusif pada bayi yang baru lahir, memiliki banyak manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. ASI mengandung nutrisi yang lengkap dan mudah dicerna, serta mengandung zat kekebalan yang membantu melindungi bayi dari berbagai penyakit. Program keluarga berencana bertujuan untuk membangun dan membantu pasangan menentukan jumlah dan jarak usia anak yang diinginkan sesuai dengan kemampuan mereka. Program ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu dan anak, serta membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.